bahan tambahan pangan yang bisa digunakan untuk mengenyalkan bakso itu memang jenisnya banyak sekali, dan begitu banyaknya sampai bikin orang bingung. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memilih dan apakah boleh bahan-bahan tambahan pangan itu dijadikan satu dalam satu adonan. Bahan tambahan pangan pada bakso memang macamnya banyak sekali. Nah, ada pengering, ada perenyah, ada pengikat air, ada pengikat lemak, ada pengenyal, ya banyak lah pokoknya. Jawaban paling gampang, boleh nggak kita pakai semua bahan ini sekaligus? Jawabannya adalah boleh, nggak masalah, hasilnya akan bagus. Hanya saja hal yang perlu kita ingat adalah kita memakai bahan-bahan tambahan ini fungsinya sebenarnya apa? Fungsinya yang utama adalah menekan biaya, tapi hasil bakso kita tetap bagus. Nah, kalau kita pakai semuanya ini sekaligus, ya secara biaya mungkin jadi nggak murah lagi, jadi kurang efisien lah. Sebenarnya cuma itu aja. Tapi kalau boleh nggaknya sih boleh, pakai aja semuanya sekaligus, nggak masalah. Nah, oke, kalau kita sekarang mau yang efisien, mungkin yang harus kita pertimbangkan adalah memilih pengenyal. Kenapa? Karena pengenyal ini yang macamnya banyak sekali, karena banyak bahan-bahan yang bisa mengenyalkan juga. Sehingga orang kadang sering bingung di sini. Kalau perenyah kan gampang, ya sudah pakai BBS 500 saja. Kalau mau hasilnya keras, kalau nggak mau keras ya nggak usah pakai, kan sesimpel itu. Tapi kalau pengenyal kan macamnya banyak. Nah, kita bahas aja di ini. Lalu kapan kita harus memilih pengenyal yang tipenya seperti ini? Oh ya, tipe-tipenya kan banyak. Ada fosfat, Windapos, ada putih telur, ada serbuk protein M100FT, ada karagenan, ada ISP. Ya banyak lah, setidaknya ada 5 yang bisa mengenyalkan bakso. Kapan kita perlu pakai yang mana atau kapan kita perlu menggabungkannya? Sebenarnya jawaban ini adalah tergantung dari resep kita, tergantung dari kondisi yang kita inginkan, yang kita buat itu seperti apa. Misal, kita membuat resep yang ideal, dalam arti dagingnya cukup bagus, komposisi tepungnya nggak terlalu banyak, esnya nggak terlalu banyak, maka kalau kita mau meningkatkan kenyalnya, sama saya pakai Windapos saja. Kenapa? Karena secara harga ini paling murah sekali. Pemakaiannya juga sedikit, cuma 3-5 gram per 1 kilo, jadi secara biaya itu hemat, tapi hasil baksonya sudah bagus. Sehingga Windapos khusus cukup. Tapi tidak semua dari kita hidup di dunia yang ideal kan. Ada beberapa kita punya masalah-masalah dalam resep, sehingga ya kita perlu menambahkan pengenyalnya. Oke, lalu ini deh, supaya gampang saya akan ceritakan saja beberapa kasus-kasus yang sering saya temui, dan itu solusinya pengenyalan gimana, gitu aja biar pendek, nggak panjang. Yang pertama, kasus yang sering saya temuin adalah resepnya sudah bagus, dagingnya oke, tepungnya sedikit, tapi jumlah esnya ini nggak bisa dikontrol karena ikut tukang penggilingan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita perlu pakai pengenyalnya ada 2, yaitu yang pertama Windapos, yang kedua adalah karagenan. Kenapa? Karena karagenan bisa membantu untuk mengikat esnya tadi, jaga-jaga kalau esnya kebablasan, kalau terlalu banyak. Selain itu, kekenyalan juga akan dia bagus. Nah, itu kalau kasusnya esnya terlalu banyak. Lalu, contoh kasus yang lain. Saya komposisi es bisa diatur, tepung bisa dikontrol, tapi grade dagingnya bukan yang premium supaya harganya murah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, sebaiknya pengenyalnya pakai 2, yaitu Windapos tetap, yang satunya adalah serbuk protein M100FT atau ISP. Kenapa? Ketika grade dagingnya turun ke bawah, kebanyakan kan adalah lemaknya, dan lemak itu selain menurunkan tekstur, dia juga gampang pecah, gampang copot. Sehingga kita perlu, selain kenyal, kita perlu mengikatnya jadi satu supaya baksonya nggak gampang copot, dan itu didapatkan dari ISP atau M100FT. Kasusnya seperti itu. Oke, lanjut. Saya nggak bikin bakso, saya bikinnya cilok. Pengenyalnya pakai yang mana? Nah, karena cilok adalah dominan di tepung, tepungnya banyak, maka jenis pengenyal yang cocok adalah karagenan. Kenapa kok kali ini nggak Windapos? Jawabannya gini, Windapos itu fosfat, itu mengenyalkan dari daging. Nah, cilok sendiri kan mayoritas tepung, dagingnya itu sedikit sekali, sehingga nggak efisien pakai itu. Yang cocok adalah karagenan. Kenapa? Karena ketika kita bikin cilok, problemnya biasanya apa? Lengket-lengket kan, basah-basah gitu. Karagenan selain mengikat cairan es tadi, bisa membantu untuk lebih keringnya, sehingga lengketnya ini nggak terlalu nemen lah, nggak terlalu parah. Jadi selain lebih kenyal, lengketnya ini juga berkurang. Makanya kalau untuk cilok, karagenan itu yang paling cocok. Hanya saja dosisnya mungkin harus lebih banyak, mungkin sekitar 5-10 gram per 1 kilo itu baru bisa dapat kenyalnya. Nah, itu untuk cilok. Lanjut lagi nih, kasus yang lain. Nah, ini yang kasus paling ekstrim. Saya mau yang murah, dagingnya yang grade ya rendah atau mungkin tetelan dan sebagainya,
tepung kalau bisa ya oke lah, tepung terkontrol, tapi esnya juga nggak bisa dikontrol, ikut penggilingan. Solusinya gimana? Nah, kalau kasusnya mulai parah kayak gini, tentu 2 pengenyal mungkin kurang, kita mungkin 3. Anda mungkin tahu kan jawabannya adalah Windapos, Carrageenan, dan juga serbuk protein M100FT atau ISP. Kenapa kok perlu 3 ini? Jawabannya karena ada 2 kasus yang harus kita tangani bersamaan. Yang pertama adalah esnya nggak bisa dapet, yang kedua adalah kandungan lemaknya. Dan ketika kita semakin banyak menemui masalah-masalah seperti ini, itu saatnya kita pakai berbagai macam jenis pengenyal. Jadi kalau kita mau rangkum materi hari ini, sebenarnya pengenyal itu mau pakai 1, mau pakai 2, mau pakai 5, itu tergantung kebutuhan. Gampangnya gini, saya sudah sering membahas tentang produk-produk ini, dan saya rasa kalau Anda ngikutin juga Anda tahu kok sebenarnya fungsi masing-masing itu apa. Nah, sekarang tinggal Anda cocokkan problemnya Anda itu di mana. Kalau problemnya Anda cuma 1, mungkin Anda cuma solusinya pakai bahan pengenyalnya 1 aja cukup, atau mungkin 2 lah. Tapi kalau ternyata problemnya lebih dari 1 kayak tadi, dagingnya sudah kelas yang murah, banyak lemaknya, esnya juga nggak bisa kontrol, problemnya ada 2, maka pengenyalnya mungkin butuh 2 atau 3. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau kembali nih ke pertanyaan awal, dipakai semuanya gimana? Boleh, bagus sekali. Kalau kita mau efisien, ya kita breakdown, kita kembali berdasarkan masalah yang kita hadapi apa. Seperti itu. Ya, simpelnya kalau terakhir nih, kemarin ini, Windapos kalau Anda nggak punya masalah, karena Windapos hanya mengenyalkan berdasarkan daging. Carrageenan dipakai untuk mengikat es atau air, sehingga hasilnya kenyal. Serbuk protein, M100FT, itu dipakai untuk meningkatkan kualitas proteinnya, sehingga ikatan dalam bakso itu bagus. ISP sama fungsinya dengan M100FT, hanya saja grade-nya itu di bawah. Jadi istilahnya kayak M100FT yang mahal, ini yang murah lah. Ya kalau Anda tahu yang murah sama yang yang murah sama yang mahal tentu kualitasnya kan beda. Ya cuma bedanya itu aja. Jadi kalau kita sudah tahu fungsi-fungsinya apa, ya kita bisa, ya saya rasa Anda bisa lah membreakdown kalau kasusnya seperti ini, ya Anda perlu pakai yang mana. Ingat kalau semakin banyak kasus, ya berarti itu Anda perlu menggunakan banyak. Oke, nah oh ya terakhir, lupa belum putih telur. Kapan perlu pakai putih telur? Jawabannya ketika kita tidak bisa mendapatkan bahan-bahan tambahan 4 ini tadi. Kenapa? Gini, saya tidak merekomendasikan putih telur itu karena satu, pemakaiannya itu agak susah karena dia sendiri cairan. Yang kedua, kandungan proteinnya itu kurang. Dan yang ketiga, biasanya itu repot kalau Anda cuma bawa putih telur. Cairan, gampang tumpah, gampang ini itu, ya repot lah. Sehingga saya tidak terlalu merekomendasikan putih telur. Tapi kalau Anda kasusnya masalahnya adalah susah dapat bahan-bahan online, bahan-bahan tambahan pangan tadi secara online atau beli di toko, ya jawabannya itu paling gampang adalah putih telur itu membantu. Selain itu juga putih telur tidak semua tempat tuh jual putih telurnya doang. Paling kita dapat telurnya dan kita mesti repot lagi, misalnya kuning sama putih. Kenapa nggak jadiin satu aja, pakai 1 telur utuh? Jawabannya karena yang mengenyalkan itu cuma putih. Kuning itu adalah lemak. Dan Anda kalau tahu fungsinya lemak apa, ya gitu deh. Sehingga tidak terlalu banyak berfungsi, malah menurunkan kualitas. Jadi gitu, makanya kenapa kok saya tidak merekomendasikan putih telur. Oke, saya harap dari hari ini, ya saya tahu ini nggak maksimal, jadi mungkin kalau Anda bingung ya kontak kami aja, tapi setidaknya Anda dapat gambaran lah. Kalau mau pakai semua bahan sekaligus itu bisa, bagus. Kalau Anda mau yang lebih efisien, baru Anda pilih-pilih. Dan kalau Anda masih bingung, ya kontak kami aja. Komen, WA, telepon, apapun lah. Kami akan bantu Anda nanti. Oke, hari ini gitu dulu. Dan jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan, tips, trik, materi seperti ini, cek terus channel HM Pras saja. Karena di sini kami akan bagikan berbagai macam tips, trik, teori, mitos, apapun itu yang bisa menghasilkan bakso lebih enak, lebih kenyal, dan juga lebih murah. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.